Haleluya. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya menyapa setiap jemaat Tuhan yang ada di rumah pagi hari ini yang sudah menyaksikan live streaming. Mari kita akan memulaikan setiap ibadah kita. Kita mempersiapkan setiap hati kita untuk kita datang menyembah Tuhan. Sebelum kita memulaikan ibadah kita, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Haleluya Yesus. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Di pagi hari ini Tuhan, kami setiap jemaat-jemaat-Mu, kami boleh ada sampai hari ini Tuhan, semua karena anugerah-Mu Bapa. Pagi hari ini kami menyerahkan setiap rangkaian ibadah kami Tuhan. Biarlah Tuhan yang beracara dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya Tuhan. Dan semuanya boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Biarlah Roh Kudus Tuhan mengalir, menjamah setiap hati umat-umat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami buka ibadah kami di pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Mari pagi hari ini kita membawa setiap hati kita untuk kita berikan kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Glory bagi nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari sama-sama kita berkata Bapak Ibu Saudara. Saat tiada jalan, hadapi persoalan. Haleluya. Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Katakan pahitnya kenyataan. Haleluya. Dan tak mampu bertahan. Yesus ada di sana. Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Mari sambil kita mengangkat tangan kita katakan, hanya nama Yesus. Haleluya. Hanya nama Yesus. Mari jemaat Tuhan yang ada di rumah, sambil angkat tanganmu katakan, hanya nama Yesus. Berikan ku pengharapan. Mari pagi hari ini kita membawa setiap sembah kita kepada Tuhan. Haleluya. Hanya nama Yesus. Hanya nama Yesus. Katakan hanya nama Yesus. Berikan ku kepastian. Mari jemaat Tuhan yang ada di rumah, kita pujikan pujian ini dengan sungguh-sungguh hati. Haleluya. Katakan sama-sama. Saat tiada jalan, katakan hadapi setiap persoalan. Hadapi persoalan, sebab hanya Yesus. Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Pahitnya kenyataan, pahitnya kenyataan, dan tak mampu untuk bertahan Tuhan, dan tak mampu bertahan. Kami percaya hanya Yesus. Yesus ada di sana dan memberiku jawaban.
kita kekuatan. Haleluya. Hanya nama-Mu. Amin. Haleluya. Berikan Mari setiap jemaat Tuhan yang ada di rumah, baik yang ada di gereja, sambil kita mengangkat tangan kita tinggi, percayalah bahwa hanya nama Yesus yang menjadi pengharapan kita pagi hari ini. Hanya nama Yesus. Mari pagi hari ini berharap kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara, bahwa nama Yesus yang berkuasa di dalam kehidupan kita sampai hari ini. Hanya nama-Nya. Mari sambil engkau bernyanyi, engkau nikmati hadirat Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Katakan, Tuhan yang memberikan kami pengharapan, hanya nama Yesus. Hanya nama Yesus. Haleluya, haleluya. Hanya nama, dengan imanmu hanya nama Yesus. Hanya nama Yesus. Berikan Haleluya Yesus, haleluya. Dia sanggup. Yesus, mari jemaat Tuhan, baik yang ada di gereja, yang ada di rumah, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Perkara yang besar, Dia sanggup. Katakan Yesus, Yesus sang memulihkan setiap hati kami yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan. Mari katakan Dia sanggup. Dia sanggup. Hanya Yesus Tuhan. Amin. Percayalah, haleluya. Melakukan perkara yang besar. Dia sanggup. Yesus sanggup memulihkan yang terluka,
jemaat Tuhan. Sekali lagi kita katakan bersama-sama sama Tuhan. Dia sanggup, Yesus yang katakan melakukan perkara yang besar. Haleluya. Besar Dia sanggup. Hanya Yesus yang memulihkan hati kami, memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menghina. Dia sanggup memulihkan hidup. Dia sanggup memulihkan hidupmu. Dia sanggup memulihkan hidupmu. Sekali lagi, haleluya. Dia sanggup memulihkan hidup. Haleluya. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Pagi hari ini kami jemaat Tuhan siap mau bersorak memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Mari jemaat Tuhan yang rindu untuk bersorak bersama saya, kita katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Coba saya minta kita lambaikan tangan kita, katakan terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus luar biasa. Mari pagi hari ini kita mau bersorak kepada Tuhan. Mari jemaat Tuhan yang ada di rumah, sama-sama kita katakan terpujilah nama-Mu Tuhan. Kuatan penuh kemuliaan, kuatan penuh kemuliaan. Haleluya. Satu suara kami nyatakan kebesaran-Mu tetap selamanya. Sekali lagi katakan terpujilah, terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyata kerajaan-Mu, kerajaan-Mu kekal selamanya. Mari sama-sama katakan Engkaulah Raja. Katakan atas dunia yang menghancurkan kutub, hancurkan kutub dan membebaskan jiwa kami. Mari jemaat Tuhan bertepuk tangan. Karena Engkau Tuhan percaya dan memberitahuku selamanya. Haleluya. Mari pagi hari ini kita mau bersorak kepada Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kuatan penuh kemuliaan, kuatan penuh kemuliaan. Haleluya. Satu suara kami nyata kebesaran-Mu Tuhan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Sama-sama katakan haleluya. Mari lambaikan tangan. Engkaulah Raja. Amin.
dalam setiap kehidupan kita. Amin. Biarlah kuasa Tuhan mengalir bagi setiap kita, baik di gereja maupun di rumah. Haleluya. Tuhan kita yang maha kuasa. Amin. Haleluya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa. Katakan Raja segala raja. Amin. Haleluya. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan mari semangat Tuhan. Katakan serukan namanya Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam tangannya. Dia luar biasa, dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus dari segala nama. Haleluya. Biar kuasa Tuhan mengalir pagi hari ini. Amin. Haleluya. Mari kita satukan hati kita, katakan bersama-sama. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Haleluya. Dia takkan dia takkan terkalahkan, Bapak Ibu Saudara. Takkan dia hidup dan mari lambaikan tangan kita, katakan serukan namanya Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam tangan. Yang luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama Dia segala nama. Serukan namanya, serukan. Haleluya. Mari jemaat Tuhan yang ada di rumah, lambaikan tanganmu, katakan serukan nama Tuhan. Haleluya. Oh Tuhan, ya luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama Dia segala nama. Sekali lagi katakan serukan namanya Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk namanya. Dia luar biasa, dia luar biasa, perkasa mulia. Mulia Yesus nama Dia segala nama. Yesus nama di atas, Yesus nama di atas segala. Yesus nama di atas, Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Kami persilakan untuk duduk kembali. Pagi hari ini tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kembali kami mengingatkan bagi jemaat Tuhan yang akan memberikan persembahan, bisa langsung ditransfer baik via rekening yang sudah di-share di WA. Haleluya. Mari kita memberi yang terbaik kepada Tuhan. Haleluya. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu. Mari kita mempersiapkan setiap hati kita untuk kita
kita boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini Bapak Ibu Saudara. Rumahmu satu hal yang ku pinta, kami mau menikmati bait-Mu Tuhan, menikmati bait-Mu Tuhan. Katakan lebih baik, lebih baik satu hari di pelataran, di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Kami mau memuji-Mu, kami mau menyembah-Mu Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau layak hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Mari jemaat Tuhan, kita katakan pujian ini dari awal sekali lagi. Haleluya. Menikmati bait-Mu Tuhan, lebih baik, haleluya, satu hari di pelataran-Mu, amin, haleluya, daripada 1000 hari di tempat memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau layak hidup, haleluya, haleluya, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dan menikmati semua kemurahan. Mari katakan sekali lagi bersama saya, dan menikmati, nikmati semua kemurahan-Mu. Mari kita beri tepuk tangan, beri kemuliaan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus ada bersama kami. Roh Kudus sedang mengurapi setiap kami, baik kami yang ada di gereja maupun setiap jemaat-jemaat-Mu yang mengikuti dari rumah mereka masing-masing. Tuhan mengurapi kami semua. Terima kasih Bapa. Kami siap mendengar kebenaran firman-Mu. Tuhan menjamah hati dan jiwa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi. Shalom Bapak Ibu semua yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam kebaktian Minggu Raya pada minggu pertama bulan Agustus. Kita patut mengucap syukur kepada Tuhan, sekalipun kita beribadah dengan cara yang sangat terbatas melalui online. Bapak Ibu ada di rumah masing-masing, kami ada di gereja,
Tetapi mari kita percaya bahwa jarak tidak akan membuat kita berkurang semangat untuk beribadah. Kita percaya bahwa Roh Kudus yang ada bersama kita, kuasanya tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Sekalipun kami ada di sini, terpisah jarak, terpisah ruangan, kita percaya berkat yang sama diberikan Tuhan kepada kita semua. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan mengasihi kita. Saya beri tema kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Jangan bersungut-sungut. Mari kita bertolak dari kisah perjalanan orang Israel pada waktu mereka keluar dari tanah Mesir dalam kitab Keluaran pasal 16. Kitab Keluaran pasal 16 kita baca beberapa ayat. Kita baca mulai ayat pertama sampai ayat ketiga terlebih dahulu, ya. 3 ayat pertama kita baca. Demikian firman Tuhan. Setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap jemaat Israel di padang gurun Sin yang terletak di antara Elim dan Gunung Sinai pada hari yang ke-15 bulan yang kedua sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Di padang gurun Sin, di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaat Israel kepada Musa dan Harun, ayat 3, dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang, sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sudah tahu bersama bahwa Tuhan mengasihi bangsa Israel. Tuhan punya perjanjian kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan perjanjian itu tidak dibatalkan Tuhan. Tuhan mengikat perjanjian dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan perjanjian itu merupakan hak yang harus diterima oleh bangsa Israel. Itulah sebabnya pada waktu mereka menjerit, menangis kepada Tuhan saat mereka ditindas, saat mereka merasa diperhamba, dijajah oleh Firaun dan bangsa Mesir, Tuhan mendengar setiap doa mereka. Tuhan mengulurkan tangannya, memberi pertolongan kepada bangsa Israel. Ia membebaskan mereka dari penjajahan, dari perhambaan bangsa Mesir. Dengan tangan Tuhan yang gagah perkasa, dengan tangan Tuhan yang penuh kasih, Tuhan melepaskan mereka dari penderitaan selama ratusan tahun. Dikatakan dalam pasal 12, ada kurang lebih 400 tahun mereka hidup di tanah Mesir. Setelah generasi Yusuf meninggal, mereka mulai merasa ada perubahan dalam kehidupan mereka. Pada saat generasi Yusuf masih ada, mereka dihormati, mereka disegani. Oleh sebab pemerintahan Yusuf yang begitu hebat, begitu bijaksana, Tuhan memberi banyak mujizat kepada Mesir dengan pemerintahan Yusuf.
Tetapi setelah orang-orang tua yang ada di Mesir, generasi Yusuf itu tiada, orang mulai melupakan Yusuf. Dan akhirnya Israel mulai merasa ada penindasan, ada penjajahan, ada perhambaan, mulai merasa menderita. Dan generasi ini selama ratusan tahun terus berdoa kepada Tuhan. Berdoa, mereka merindukan tanah yang dijanjikan Tuhan. Mereka merindukan keadaan yang lebih baik seperti yang dijanjikan kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Perjanjian Allah kepada Abraham, Ishak dan Yakub itu terus diceritakan turun-temurun dari generasi ke generasi sampai generasi 400 tahun itu. Mereka berada di Mesir. Bapak Ibu Saudara, saya katakan tadi, tangan Tuhan yang penuh kasih, tangan Tuhan yang gagah perkasa, melepaskan umatnya yang selalu berdoa, yang selalu menangis, yang selalu meminta kepada Tuhan. Dilepaskanlah mereka. Dikatakan dalam pasal 15, pasal 16 bagian pertama ini yang kita baca tadi, ada kurang lebih perjalanan mereka sudah 1 bulan setengah. Ya, sebab pada bulan kedua tanggal 15. Jadi perkiraan bahwa mereka punya bekal yang dibawa dari Mesir itu persediaannya kurang lebih 1 bulan, lebih sedikit. Sudah mulai habis perbekalan mereka. Daging yang mereka bawa dari Mesir, makanan-makanan enak, ya, bahan baku untuk membuat roti, tepung-tepung yang mereka bawa dari Mesir itu sudah mulai habis. Dan pada waktu persediaan makanan yang mereka bawa dari Mesir mulai habis, mulai timbul rasa khawatir di dalam hati dan jiwa dari setiap orang-orang tua. Kalau anak-anak tidak begitu tahu menahu soal persiapan yang ada di rumah, persiapan yang ada di dapur. Anak-anak itu tahu makan saja, main, makan, main, makan. Orang-orang muda mungkin juga sama, tetapi yang lebih banyak berpikir tentang persediaan di dapur, persediaan dalam keluarga, rumah tangga, itu adalah orang-orang tua. Dan pada waktu persediaan itu mulai menipis, apalagi persediaan itu sudah habis, maka kekhawatiran mulai melanda bangsa itu. Ketakutan dan kekacauan mulai melanda bangsa itu. Pada waktu mereka mencari air pada ayat 15, pasal 15, bagian terakhir, perikop bagian terakhir, mereka berada di Elim, mereka mencari minum. Tetapi air yang mereka temukan itu terasa pahit, tidak enak untuk diminum. Dan saat itulah mereka berkata dan bersungut-sungut kepada Tuhan, bersungut-sungut kepada Musa dan Harun yang telah memimpin mereka keluar dari tanah Mesir. Saya mau katakan Bapak Ibu, bersungut-sungut kepada Musa dan Harun sebagai wakil Allah sama saja dengan bersungut-sungut kepada Tuhan. Sebab otoritas Allah diletakkan, diberikan kepada Musa dan Harun. Jadi sama saja nilainya bersungut-sungut kepada utusan Tuhan, kepada hamba Allah, dan bersungut-sungut kepada Allah. Inilah yang dilakukan oleh bangsa Israel. Pada pasal 16, persungutan itu mulai begitu hebat. Yang tadinya hanya bersungut karena air yang pahit, tetapi sekarang mereka bersungut-sungut oleh sebab makanan yang mereka konsumsi itu sudah habis. Dan mereka berkata kepada Musa dan Harun, "Mengapa Tuhan tidak bunuh saja kami yang kami ada waktu ada di Mesir?" Saudara-saudara, perkataan ini menunjukkan kepada kita betapa mereka tidak menghormati kasih Tuhan.
yang telah diberikan Tuhan kepada mereka saat mereka di Mesir. Bukankah tidak sulit bagi Tuhan untuk membiarkan mereka menderita dan mati di tangan orang-orang Mesir? Bukankah tidak sulit bagi Tuhan membiarkan mereka mati pada waktu mereka hendak menyeberang Laut Teberau, ya? Dan pasukan Mesir berada di belakang, mereka tidak bisa kemana-mana. Mau ke kiri dan ke kanan ada padang gurun yang begitu luas. Di depan mereka ada Laut Teberau, di belakang mereka ada pasukan Firaun yang begitu kuat. Kalau Tuhan mau membunuh mereka, Tuhan biarkan saja pasukan Firaun mendapati mereka. Tetapi kasih Tuhan begitu besar terhadap bangsa ini. Ia menyatakan pertolongan dengan memperlihatkan mujizat yang begitu hebat. Dibelah Laut Teberau itu. Dan mereka berjalan di tanah yang kering. Betapa besar kasih Allah atas bangsa ini. Tetapi sikap mereka adalah sikap yang tidak menghormati kebaikan Tuhan, tidak menghormati mujizat Allah, tidak menghormati tangan Tuhan yang penuh kasih yang telah menolong mereka. Saudara-saudara, kita lihat bagaimana sikap Musa pada waktu bangsa itu bersungut-sungut. Ayat 4, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Bagaimana sikap Tuhan ya kepada yang disampaikan kepada Musa. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Dan pada hari yang keenam apabila mereka memasak yang dibawa mereka pulang, maka yang dibawa itu akan terdapat 2 kali lipat banyaknya dan dari apa yang dipungut mereka sehari-hari. Saudara-saudara, mau kurang baik apa Tuhan? Pada waktu dia melihat umatnya bersungut-sungut, tidak dimarahi mereka, tidak dihukum mereka, tetapi diberikan rotinya. Tuhan berkata, mereka akan kuberikan roti. Haleluya. Itulah Bapa Tuhan kita. Mereka akan kuberikan roti. Haleluya. Kita baca terus, ini menarik pembacaannya. Sesudah itu berkatalah Musa dan Harun pada ayat 6 ya. Kepada seluruh orang Israel, petang ini kamu akan mengetahui bahwa Tuhanlah yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Dan besok pagi kamu akan melihat kemuliaan Tuhan, karena ia telah mendengar sungut-sungutmu kepadanya. Sebab apalah kami ini, maka kamu bersungut-sungut kepada kami. Begitu rendah hati Musa dan Harun. Mereka tidak berkata dengan keras kepada bangsa itu dan mengecam bangsa itu, tetapi dengan lemah lembut mereka menunjukkan perhatian yang begitu baik kepada bangsa Israel. Apalah kami ini? Kenapa kamu harus bersungut-sungut kepada kami? Tuhan mendengar persungutan kalian. Tuhan mendengar keluh kesah kalian. Besok kamu akan melihat kemuliaan Tuhan. Haleluya. Hanya luar biasa yang diajak oleh Musa dan Harun. Mari kita temukan ayatnya. Lagi kata Musa, jika memang Tuhan yang memberi kamu makan daging pada waktu petang dan makan roti sampai kenyang pada waktu pagi, karena Tuhan telah mendengar sungut-sungutmu yang kamu sungut-sungutkan kepadanya, apalah kami ini? Bukan kepada kami sungut-sungutmu itu, tetapi kepada Tuhan. Kata Musa kepada Harun, katakanlah kepada segenap jemaat Israel, marilah dekat kepada Tuhan, di kehadapan Tuhan, sebab ia telah mendengar sungut-sungutmu. Ini saudara-saudara menarik kalimat ini. Musa dan Harun berkata, marilah dekat dengan Tuhan.
Ia mengajak bangsa Israel untuk menghadap Tuhan. Mengapa demikian? Supaya mereka mengalami sentuhan kasih Tuhan. Supaya mereka mengalami hadirat Allah yang begitu indah. Supaya mereka mengalami damai sejahtera dari Tuhan. Marilah berada di dekat Tuhan. Supaya mengalami kemurahan Tuhan yang begitu ajaib. Kalau tetap berada jauh dari Tuhan, tidak berada di dalam hadiratnya, tidak berada di dekatnya, maka tidak akan terasa kebaikan Tuhan itu. Maka akan terus bersungut-sungut, akan terus merasa gelisah, akan terus merasa kekhawatiran, akan terus merasa ketakutan, akan terus merasa tidak ada pengharapan. Itulah sebabnya Musa dan Harun berkata kepada bangsa itu, marilah mendekat kepada Tuhan. Supaya engkau akan mengerti betapa Tuhan itu mengasihimu. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kondisi yang dialami oleh bangsa Israel merupakan gambaran yang sempurna dengan kondisi yang dialami oleh gereja. Pada umumnya gereja mengalami hal-hal yang sama dalam perjalanan imannya, dalam perjalanan kekristenannya. Banyaklah mengalami persoalan, banyaklah mengalami masalah hidup. Iman kita sering diuji oleh Tuhan. Iblis sering melempar pencobaan kepada kita. Ada angin yang sedang bertiup, Bapak Ibu. Bukan cuma sekedar angin, tetapi badai yang menghantam kehidupan kekristenan. Kita berada di tengah-tengah badai. Saya pada waktu acara 2 jam saja di Gorontalo, saya katakan bahwa acara di studio mini, saya katakan bahwa sebenarnya di Indonesia gereja tidak sedang mengalami kesukaran. Yang mengalami kesukaran adalah Indonesia. Kesukaran ini bersifat umum, ya, kesukaran umum melanda seluruh dunia. Siapapun bangsanya, bangsa apapun itu, saat ini mengalami kesukaran, dihajar oleh pandemi COVID-19. Indonesia tidak terlepas dengan kesukaran itu. Yang mengalami kesukaran bangsa Indonesia. Dan kita sebagai bangsa mengalami kesukaran. Tetapi secara khusus gereja tidak mengalami kesukaran. Terbukti gereja masih tetap beribadah. Terbukti gereja masih tetap enjoy, ya. Saya masih tetap gemuk, Bapak Ibu masih gemuk-gemuk, yang ada di rumah juga masih beribadah, ya, masih bisa tertawa, masih bisa tersenyum. Kita tidak mengalami kesukaran di dalam bergereja yang hubungannya dengan gereja, dengan ritual kita, ritual keagamaan kita tetap bebas, sekalipun dibatasi dengan ibadah online. Tapi ini bukan kesukaran. Yang mengalami kesukaran adalah masyarakat. Ada yang sakit, ya, ada yang kena dampak ekonominya, dampak sosialnya, terpisah dari keluarga. Secara pribadi banyak orang yang mengalami kesukaran. Ada yang terpapar COVID, ada yang sakit mau ke rumah sakit takut, ya, dia sakitnya stroke tetapi mau ke rumah sakit takut, akhirnya bertahan di rumah meninggal dengan stroke. Ya, ada yang sakit jantung, ya, mau ke rumah sakit takut, banyak COVID di rumah sakit, akhirnya meninggal di rumah dengan sakit jantung yang harusnya belum waktunya meninggal. Ada yang sakit asma, dari masih kecil asma, sesak napas, mau ke rumah sakit takut,
jangan sampai kena COVID, bertahan di rumah, akhirnya meninggal karena sakit asma. Dikirain COVID. Ya. Banyak sekali pribadi-pribadi yang mengalami kesukaran. Banyak mengalami badai. Tetapi saya mau ingatkan Bapak Ibu, hidup itu adalah pergumulan, kata Ayub. Kita mau percaya Tuhan, mau tidak percaya Tuhan, sama-sama mengalami kesukaran secara pribadi. Karena kesukaran ini bersifat umum. Siapapun bisa mengalami kesukaran. Hanya puji Tuhan bagi kita yang percaya kepada Yesus ada pengharapan. Tuhan mengasihi kita. Tuhan siap menolong kita. Sebagaimana yang terjadi pada bangsa Israel. Ada kesulitan makanan, kesulitan minuman, ditolong oleh Tuhan. Kita tidak perlu takut dengan kesukaran yang sedang melanda dunia ini. Dengan badai besar yang sedang menghantam dunia ini. Anak-anak Tuhan jangan takut. Orang-orang yang beriman jangan takut. Karena Tuhan sudah berjanji kepada kita bahwa pertolongan di dalam Tuhan Yesus Kristus itu nyata. Amin. Bukan sekedar janji kosong, tetapi ia adalah nyata. Tuhan Allah kita maha besar. Tuhan maha Allah kita di dalam Yesus Kristus berkuasa, dia berdaulat atas kehidupan yang ada di dunia ini. Semua yang bergerak, yang hidup dalam dunia ini di dalam kendali Tuhan. Sampai-sampai Tuhan berkata begini, sehelai rambut pun tidak akan jatuh tanpa seizin Tuhan. Betapa hebat kuasanya. Itulah sebabnya, mari jangan bersungut-sungut. Saat engkau sakit, jangan bersungut-sungut. Saat engkau mengalami kekurangan, jangan bersungut-sungut. Saat engkau sepertinya mengalami jalan buntu, jangan bersungut-sungut. Jangan ngomel-ngomel, jangan marah-marah, ya. Jangan mempersalahkan A, B, C, D. Tetapi lakukanlah apa yang disukai Tuhan. Lakukanlah apa yang dikehendaki Tuhan. Lakukanlah apa yang menyenangkan hatinya, yaitu datanglah mendekat kepadanya dan memintalah dengan hati yang baik, memintalah dengan jiwa yang baik, memintalah dengan perkataan-perkataan yang baik. Mari kita rubah dari bersungut-sungut, berkata-kata yang tidak becus, dari berkata-kata yang kasar yang menyakiti hati Allah, dengan cara menaikkan doa permohonan kepadanya. Hanya merubah ini saja. Dari mengomel-ngomel, ya, kita rubah dengan sikap berdoa. Dari sikap marah-marah, kita rubah dengan sikap berdoa memohon kepada Tuhan. Dari berbantah-bantah, saling bantah-membantah, kita rubah menjadi sikap berdoa kepada Tuhan. Meminta, memohon kepada Allah. Saya percaya Tuhan memberi mujizat kepada kita. Tidak ada yang mustahil bagi Bapa kita di sorga. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang setia dengan Tuhan. Sekali lagi saya katakan, jangan takut Bapak Ibu menghadapi apapun juga. Dunia ini makin sulit. Dunia ini bisa mengalami kesukaran yang hebat, seperti kata firman Allah. Pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Gereja ada di tengah-tengahnya. Bagaimana sikap gereja? Bereaksilah dengan positif. Jangan mengikuti cara dunia untuk bereaksi. Terjadi pemberontakan di sana, terjadi demo di sana, terjadi perampasan di sana, terjadi perampokan di sana. Jangan mengikuti cara-cara dunia. Kita punya cara sendiri. Kita punya karakter yang diajarkan oleh Tuhan, yaitu dengan karakter yang baik, dengan akhlak yang baik, dengan cara berpikir yang baik. Lakukan hal-hal yang baik.
seperti yang diajarkan Tuhan. Jangan mengikuti cara-cara dunia. Ingat, gereja ada di tengah-tengah kesukaran, dan gereja punya karakter yang berbeda dengan dunia. Mari lakukan sesuai dengan karaktermu yang diajarkan oleh Tuhan. Ingat, gereja adalah cahaya, adalah pelita yang harus memberi terang, yang harus memberikan cahaya kepada dunia ini. Ingat bahwa gereja adalah garam dunia yang harus memberikan cita rasa yang berbeda, membuat dunia ini menjadi enak, sekitar kita menjadi enak. Mari lakukanlah itu. Saya percaya kalau kita tetap berada pada posisi yang baik, tetap seperti yang disampaikan oleh Tuhan, maka kita akan mengalami mujizat. Jangan takut dengan masa depan anak-anakmu, karena Tuhan menyediakan masa depan yang terbaik. Tidak ada apa-apa yang dapat kita buat, Bapak Ibu. Dalam kondisi-kondisi seperti ini, kita tidak sanggup melakukan banyak hal untuk anak-anak kita, untuk orang lain. Kita percaya saja kepada Tuhan. Hari esok ada di tangan Tuhan. Lakukanlah yang dengan cara-cara yang terbaik pada hari ini. Lakukan saja apa yang bisa engkau lakukan. Nanti Tuhan akan melakukan apa yang tidak bisa engkau lakukan. Tuhan akan melakukan yang terbaik bagimu. Percaya saja, Tuhan kita itu ada bersama kita. Saat kita ada di rumah, Tuhan ada di sana. Kita ada dalam kamar bersama suami, istri, anak-anak, Tuhan ada di sana. Kita sedang berkendaraan di dalam mobil, Tuhan ada di sana. Dimanapun kita berada, kata Tuhan, malaikat Tuhan ada di sekelilingmu, dimanapun engkau berada. Jadi jangan takut dengan situasi kondisi yang sedang kita hadapi. Bersama Tuhan kita melakukan perkara-perkara besar dan ajaib. Haleluya. Demikian kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Saya percaya Tuhan memberkati kita semua. Saya percaya Tuhan mengasihi Bapak Ibu. Mari berdoalah di rumahmu masing-masing. Haleluya. Mari Bapak Ibu, mari musik. Hatiku percaya. Haleluya. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Selalu ku Bapak Ibu yang ada di rumah, mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Tuhan ada bersamamu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Serahkanlah rumah tanggamu kepada Tuhan. Serahkanlah keluargamu. Serahkanlah usaha dan pekerjaan bisnismu kepada Tuhan. Dan percayalah kepadanya. Ingat, jangan bersungut-sungut, tetapi datanglah kepada Tuhan di dalam doa, pujian, penyembahan, dan ucapan syukur kepadanya. Dan saya percaya ada mujizat yang diberikan Tuhan kepadamu. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Selalu ku percaya. Dari awal sekali lagi kita nyanyikan lagu ini. Saat ku tak melihat jalan, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencana, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku, pengharapanku hanya pada. Hatiku percaya, hatiku percaya.
Amin. Hatiku percaya. Haleluya. Hatiku percaya. Selalu ku percaya. Sekali lagi katakan hatiku percaya. Hatiku percaya. Haleluya. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Selalu ku percaya. Haleluya. 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 Ialah matak, ialah masangkala maku, ialah mayalah mayalah maku ya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan melawat setiap anak-anak Tuhan. Kami percaya Engkau membangkitkan semangat kami. Engkau membangkitkan iman kami. Sehingga iman kami terus hidup dan bertumbuh. Dan kami percaya Tuhan, kami hidup oleh iman kepadamu ya Tuhan. Kami akan terus percaya kepada Tuhan. Tuhan mengajar anak-anakmu di tengah kesulitan, di tengah badai, untuk terus bersyukur, untuk terus berdoa, untuk terus memuji dan menyembah Tuhan. Sebab dengan melakukan ini semua, kami mengalami mujizat, kami mengalami keajaiban darimu ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami percaya kemuliaan Tuhan diperlihatkan kepada anak-anakmu yang setia dan terus beriman kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Firman-Mu hidup dalam hati dan jiwa mereka Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu. Pengumuman untuk kita semua bahwa pada sepanjang minggu ini ada 2 kali program gereja, yaitu pada Rabu ada ibadah tengah minggu yang akan dilaksanakan secara live streaming. Pada hari Jumat ada doa seperti biasa yang akan juga dilaksanakan secara live streaming. Dan pada hari Minggu kita berdoa kiranya kita sudah bisa mulai dengan 2 kali kegiatan. Kalau memang Surabaya sudah turun pada level 3, kita sudah bisa beribadah Bapak Ibu, tetapi dengan pembatasan jumlah kehadiran ya. Jadi kalau yang mendaftar akan banyak, akan dibagi 2 kelompok dan 2 kali kebaktian ya. Jadi nanti akan dibuka pendaftaran di grup WA yang akan mengikuti ibadah secara langsung di gereja pada minggu depan. Tetapi menunggu keputusan pemerintah apakah Surabaya sudah turun pada level dari level 4 ke level 3. Kalau masih pada level 4, kita tidak bisa memaksakan diri Bapak Ibu ya. Kita harus mendukung pemerintah. Bukan kita takut, tetapi kita harus bekerja sama dengan pemerintah. Tapi kalau sudah turun pada level 3, maka kita sudah bisa berkumpul dengan pembatasan jumlah kehadiran. Puji Tuhan. Kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini. Mari sekali lagi kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau sudah tolong kebaktian kami dari awal sampai akhir. Tuhan memberkati setiap persembahan anak-anak Tuhan yang dibawa ke dalam rumah Tuhan, baik secara langsung maupun mereka yang melalui transfer. Tuhan memberkati, Tuhan melihat setiap hati dan kerinduan anak-anak-Mu untuk terus memberi, berkorban, melakukan apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan perintahkan,
apa yang Tuhan inginkan. Sekalipun di tengah-tengah kondisi yang begitu sulit, tetapi itu tidak mengurangi iman dan kepercayaan anak-anakmu untuk terus melakukan firman Tuhan. Terima kasih Bapa yang mengembalikan milik Tuhan persepuluhan. Biarlah diberkati Tuhan. Pekerjaan usaha mata pencarian anak-anakmu diberkati Tuhan. Tuhan nyatakan mujizat bagi keuangan mereka, bagi perekonomian mereka. Tidak akan terpengaruh dengan kesulitan yang sedang melanda bangsa kami. Kami percaya ada begitu banyak jalan bagi Tuhan untuk memberi berkat bagi anak-anakmu semua. Apa yang mereka perlukan setiap hari, Tuhanlah yang memberkatinya, Tuhanlah yang mencukupinya. Tuhan berkati bangsa ini, tolong bangsa ini, pulihkan bangsa ini. Biarlah bangsa ini memuliakan Engkau ya Tuhan. Bangsa ini takut akan Tuhan dan menyembah Tuhan yang hidup di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Mari tadahkan tanganmu Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, serta penghiburan penyertaan, damai sejahtera yang melimpah-limpah dari Roh Kudus menjadi milik bagian kita semua hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Diberkati engkau di rumah, diberkati engkau di luar rumah, diberkati saat engkau tidur dan bangun, diberkati saat engkau sedang bekerja dan tidak bekerja, diberkati rumah tanggamu, diberkati seluruh anggota keluargamu, dan apa saja engkau perbuat, engkau kerjakan, engkau dibuat Tuhan berhasil, engkau sukses, engkau menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Terimalah berkat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami tamatkan akhiri ibadah ini. Haleluya, haleluya. Semua berkata amin. Tuhan memberkati kita semua. Selamat pagi, selamat hari Minggu, dan selamat beraktivitas. Haleluya.